Saudara-saudari yang terkasih, menarik kalau kita mengamati Injil Markus, Injil yang biasa kita dengar setiap hari di dalam misa harian, bagaimana identitas Yesus itu sepertinya begitu sulit atau tidak segampang itu untuk ditampilkan. Sejak Yesus tampil di Sungai Yordan dan dinyatakan oleh Bapa bahwa Dia adalah anaknya, dan Yesus dari situ mulai berkarya memanggil para murid dan seterusnya, kok rasa-rasanya orang-orang itu sulit untuk mengenal identitas Yesus. Perhatikan saja, ketika di Sungai Yordan Allah berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ketika Yohanes Pembaptis berseru, "Lihatlah anak domba Allah, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Dua kesaksian awal yang meyakinkan. Dan setelah itu Yesus tampil di depan umum berkarya, banyak orang dalam tanda kutip kebingungan. Yesus menyembuhkan orang sakit, orang terkagum-kagum, terbengong-bengong, heran kok bisa dia punya kuasa seperti itu. Yesus mengajar sama, mereka juga kagum, kok ada orang sebijaksana Yesus, tidak seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Yesus sangat bijaksana. Orang juga sangat terperangah, terheran-heran juga, kok siapa orang ini, Yesus ini, sampai setan dan roh jahat pun nurut ketika Yesus mengusir roh jahat. Saudara-saudari, banyak orang yang mengikuti Yesus, banyak orang yang minta disembuhkan, banyak orang yang daripadanya diusir roh jahat, banyak orang yang mendengarkan khotbah dan sabda-sabda Yesus, tapi mereka baru sampai pada titik kagum, pada wow, pada wah. Kalau ditanya siapa Yesus itu, mungkin mereka tidak bisa menjawab secara tepat. Tapi ada yang menarik dalam rangkaian Injil Markus sampai pada hari ini yang kita baca dari Markus 3:20. Manusia tidak kenal Yesus, Allah Bapa jelas kenal. Dan ada lagi pihak yang mengenal Yesus, yaitu roh jahat dan setan-setan. Ingat bacaan harian dalam beberapa minggu terakhir? Ketika Yesus mengusir roh jahat, apa yang dikatakan roh jahat? "Mau apakah engkau daripadaku Yesus, sebab aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah." Atau Injil kemarin, "Aku tahu siapa engkau adalah anak Allah." Setan aja tahu siapa Yesus. Manusia bingung. Maka saudara-saudari, bahkan dalam Injil hari ini sepertinya ironis, sepertinya keluarganya sendiri, keluarga Yesus, datang mencoba menerobos kerumunan orang banyak, mencoba masuk ke dalam rumah, mau mengambil Yesus, artinya membawa pulang karena dianggap tidak waras lagi. Siapa yang mau mengenal Yesus kalau begitu? Jangan-jangan kita juga begitu. Setiap hari misa harian, setiap hari kita berbuat baik, setiap hari kita menyebut nama Yesus. Siapa Yesus bagi kita? Jangan-jangan itu menjadi ritualisme, kebiasaan, spontanitas. Oke, baik, syukur pada Allah masih spontanitasnya dengan menyebut nama Tuhan. Tapi apakah Yesus sungguh-sungguh menjadi Tuhanku di dalam hati, sehingga ketika ada tantangan, kesulitan, hambatan hidup, aku tetap setia karena Yesus Tuhanku? Atau jangan-jangan nanti iman kita malah mudah tergoncang. Dan kesimpulan dari rahasia dari ketidakmengertian manusia dalam Injil, khususnya Markus, baru terjawab nanti di
kisah sengsara dan kebangkitan. Bapak Ibu bisa dicek ketika Yesus wafat nanti, siapa yang mengaku Yesus adalah Tuhan Anak Allah? Apakah para muridnya? Apakah orang-orang yang selama ini mengikuti dia? Apakah Bunda Maria sendiri? Atau apakah Allah Bapa sendiri di surga? Bukan. Dan ini menjadi misteri juga ada bagi perjalanan rohani kita, supaya kita lebih mendalami, lebih sungguh, bukan hanya percaya bahwa Tuhan itu, Yesus itu sungguh Tuhan, tapi bagaimana kita percaya dan sungguh berkeyakinan bahwa Yesus yang adalah Tuhan juga meraja bagi hidupku dalam hidup sehari-hari, dalam hal yang paling konkret sekalipun, terutama ketika kita berhadapan dengan tantangan-tantangan hidup yang membutuhkan komitmen, membutuhkan kesetiaan dan kemauan keras. Justru di situ Tuhan yang menopang, memberi kekuatan kepada kita. Semoga Tuhan tidak menjadi misteri di dalam pengalaman kita sehari-hari. Tuhan memberkati.